Oke, balik lagi ya di video berikutnya. Video kali ini kita akan membahas terkait masih di minggu 3 sesi 3 pemrograman.NET. Kita akan membahas tentang keyword new gitu ya. Yang kalian tahu, keyword new itu biasanya kan untuk membuat sebuah objek dari kelas ya. Nah, namun keyword new ini bisa diterapkan di variabel gitu ya. Nah, gimana tuh? Langsung aja kita klik kanan, add gitu ya, langsung new project. Kemudian kita akan membahas terkait keyword new. Keyword new tapi pada variabel. Berarti pada variabel. Oke, next, create. Oke, langsung saja. Using system seperti biasa. Kemudian kita buat namespace-nya. Namespace misalkan apa ini? Variabel keyword new aja lah ya. Keyword new. Oke, langsung buat kelas programnya. Kemudian kita buat fungsi utamanya. Static void main string argumen. Oke, jadi yang kalau biasanya kita pakai keyword new itu untuk membuat sebuah objek dari suatu kelas, di sini kita akan menggunakan keyword new itu diterapkan pada variabel. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat nilai default sih. Misalkan integer default value-nya berapa, nanti kita tahu. Integer default value-nya misalkan new integer. Nah, gini tuh ngomongnya si default value itu akan memiliki nilai default dari integer ini. Nah, misalkan nilai defaultnya itu nilai integer 0 atau berapa itu nanti kita tahu. Coba kita cek semuanya misalkan double, default double, double, kemudian float, tipe float, default floatnya berapa, kita cek juga. Kemudian desimal, kemudian apa bulan, apalagi tipe-tipe data. Kemudian datetime misalkan. Datetime, default datetime, datetime, sorry. Itu new date time. Oke, kemudian kita coba printkan gitu ya, karena belum tahu ya hasilnya. Misalkan hasilnya adalah default integer sama dengan, misalkan kayak gini, sama dengan harusnya kan gini ya, default integer. Nah, kayak gini boleh. Nah, tapi kan kita pengen buat banyak gitu ya. Pengen buat banyak berarti langsung aja kayak gini. Kita pakai escape yang kemudian gini, kemudian kita buat banyak nih. Default double sama dengan misalkan nanti apa gitu ya hasilnya mungkin gini. Oke, ini kenapa error kurang tambah. Kemudian default float. Kemudian apa lagi? Di atas itu ada default desimal ya. Desimal. Kemudian ada default bulan. Sorry, boolean. Default boolean. Yang keempat, kemudian enter. Kemudian ada default date time. Oke, gini ya. Oke, kemudian kita tinggal urutin nih yang diganti apa aja. Gini. Ini adalah default integer untuk menggantikan si ini, kemudian yang string yang ke satu ini untuk yang berarti double, berarti nanti default double, nggak bingung ya kalau kali kayak gini ya. Kemudian yang kedua ini default float, berarti default float, kemudian ada default desimal, kemudian bulan ya, bulan, kemudian yang terakhir default date time. Oke, jadi nih. Jadi di sini console return default integer sama dengan string template ini digantikan nilai dari default integer ini. Default integer ini adalah nilai dari default default integernya berapa dan seterusnya gitu ya. Coba kita run gitu ya. Ini judulnya tadi apa? Keyword new pada variabel. Oke, kita coba run. Oke, kelihatan nggak?
Kelihatan ya? Jadi default integer itu 0, default double 0, ternyata 0 semua ya. Default bulan itu false, dan default datetime itu kayak gini. Ini berarti bulan 1, hari ke-1, dan 001. Ini kayak gini kalau dipakai default value gitu ya. Oke, kemudian materi berikutnya adalah tentang variabel var. Jadi ketika kalian mendefinisikan variabel itu kan biasanya didefinisikan tuh variabel itu bertipe apa, bertipe integer, bertipe float, double, atau yang lain-lain ya. Kalau pakai var itu kita nggak harus mengassign tipe variabelnya. Jadi yang yang nanti memberikan nilai dari var-nya itu adalah si konsol sistemnya, sistem yang ada di dalam si sub ini, dia seperti itu. Langsung saja biar nggak bingung, kita klik kanan buat project-nya, add new project, kemudian judulnya adalah si implicit var, implicit variable. Oke, oke, kita langsung ngoding biar nggak lama-lama using system. Kemudian kita buat namespace-nya, sorry ini error berarti ini namespace, berarti namespace-nya adalah implicit var. Oke, kita buat kelas programnya, kemudian kita buat fungsi utamanya, static void main, kemudian string argumen. Oke, nah kemudian misalkan kita buat sebuah metode ya, static integer, misalkan kita pengen multiplication pertambahan, perkalian dua bilangan, multiplication, misalkan ada mempunyai parameter karena dua bilangan berarti ada angka 1, kemudian ada angka 2. Nah, dua-duanya angka 1 dan angka 2 itu bertipe integer. Kemudian integer, ini kenapa merah ya? Sorry, ini harusnya return value-nya integer. Oke, kemudian integer multiplication adalah angka 1 dikali angka 2. Oke, kemudian ini kenapa error lagi? Karena ini spasi, kembali spasi. Kemudian ini error masih merah, kenapa? Karena belum ada pengembaliannya, return type. Return type-nya adalah multiplication. Dah jadi. Kurang titik koma. Dah. Oke, kemudian kita coba panggil yang ada di main utamanya. Misalkan main utamanya kita menggunakan var ya. Misalkan var angka 1 sama dengan 5 misalkan. Kemudian konsol var angka 2 sama dengan misalkan 10 ini. Oke, kita coba dulu ya. Kemudian kita pengen memanggil metode ini, metode multiplication, misalkan console.readline, kemudian angka 1 dikali kayak gini aja lah ya. Dikali, harusnya pakai ini plus, kemudian kayak gini plus, kemudian angka 2 plus sama dengan, ya itu memanggil metode si multiplication-nya. Multiplication. Kok nggak ada ya? Karena ini masih error itu static. Ini errornya di mananya? Kita coba, sorry. Kita coba alt enter ya. Static integer. Oke, berarti harusnya public. Ini public static, public integer. Oke. Namespace harusnya bener ya. Ini yang salah bagian apa ya?
Integer multiplication, angka 1, angka 2. Oke, benar. Ini pun harusnya benar ya. Oke, kita tulis dulu lah ya. Multiplication di sini coba. Barangkali nggak salah. Angka 1, kemudian angka 2. Ini ya. Kemudian gini. Ya, kenapa errornya? Atau ini harus static? Coba kita lihat errornya kenapa, dibaca dulu. Namespace yang baris ke berapa nih? Baris ke-16. Namespace cannot direct contain member such as a with method statement. Oh, di luar namespace-nya. Sorry. Berarti ini harusnya di dalam sini. Oke, nah nggak error kan? Oke, udah jadi ya, udah paham ya? Errornya di mana? Oke, coba kita run kan. Ini adalah implicit variable. Nah, kalau implicit variable, ini kan ada var angka sama dengan 5. Nah, angka 1 ini kan nggak didefinisikan bahwa 5 angka ini adalah bertipe integer. Dia itu langsung ngesign 5. Nah, si sistem itu langsung mencari tahu 5 itu tipenya apa? Tipenya integer. Karena di sini integer ya. Kalau misalkan kita tulis 5,5, nanti ada error nih di sini. Ada error nih. Karena 5,5 tuh bukan integer, tapi float ya, atau bisa double bisa. Misalnya kalau di sini diganti double, di sini double, sorry, double. Nah, nanti nggak error tuh. Tapi di sini error nih, ada error, tapi karena pengembaliannya itu integer, harusnya pengembaliannya double. Dan di sini juga harus double nih. Nah, nanti baru nggak error tuh. Intinya seperti itu. Makanya di sini harusnya kalau integer, berarti di sini nanti integer. Nah, pengembalian juga nanti harusnya integer. Oke, gini ya. Nah, ini kenapa masih error? Karena 5,5 bukan integer. Di sini harusnya ada integer di sini nih. Makanya di sini harusnya 5 gitu ya. Coba kita printkan. Kemudian keyword. Yang mana nih? Ini teh namanya apa? Implicit variable ya. Oke, ini. Coba kita run. Nanti hasilnya 5 kali 10. Hasilnya harusnya 50. Kita tampilkan yaitu hasilnya 5 kali 10 adalah 50. Benar ya? Paham ya? Jadi di sini angka 1, kemudian di dalam konsol write itu bisa ditambahkan string dan bisa di-assign angka-angka ini dengan menggunakan tambah gitu ya. Tambah. Ini seperti itu teman-teman. Oke, semoga masih bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya di e-course, di WA, atau di kolom komentar di YouTube gitu ya. Oke, mungkin itu saja terkait video terkait keyword new dan implicit variable. Nanti ada video lagi, ditunggu ya. Terima kasih.